Bismillah walhamdulillah. Usolli wa usallimu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan ibadah saum di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan amalan ibadah saum kita di bulan ini atau di hari ini dan juga rangkaian ibadah-ibadah kita yang lain di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita di bulan ini menjadi ibadah yang penuh dengan keberkahan, ibadah yang mampu melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya Allah turunkan berbagai macam kebaikan di dalamnya, sehingga siapa saja orang yang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan, maka amal ibadahnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di dalam kitab Mukasysyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Rasulullah bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda sab'ina fariidatan kana kaman adda fariidatan fi masiwa wa man adda fariidatan fi kaman adda sab'ina fariidatan fi masiwa." Kata Rasul, siapa saja orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Artinya ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sama seperti orang yang melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan 70 ibadah wajib di bulan Ramadan. Hadis ini tentunya memberikan motivasi kepada kita Bapak Ibu untuk senantiasa memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi atau tidak. Jadi mumpung Allah masih memberikan kesempatan anugerah kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka maksimalkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum kita pada kesempatan malam hari ini, 4 permata yang Allah berikan pada diri manusia. Di dalam kitab Tasawwuful Ibad halaman 25 baris ke-10 dari atas ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, "Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzaduha bi arba'ati asya'a." Ada 4 permata yang Allah letakkan pada diri manusia, dan 4 permata ini akan hilang, akan musnah, akan hancur
kalau dia melakukan 4 perkara yang lain. Lantas apa keempat perkara yang ada pada diri manusia? Yang pertama, akal. Kemudian yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah sifat malu. Dan yang keempat adalah amal soleh. Sekarang pertanyaannya, akal itu apa? Akal itu adalah jembatan bagi manusia untuk bisa memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menggunakan akal kita sebaik mungkin, maka kita pasti akan bisa memahami ajaran agama Allah dengan baik dan benar. Dan tentunya orang yang sudah memahami ajaran agama dengan baik dan benar, maka dia akan mengikuti semua aturan-aturan agama yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikarenakan orang ini mampu memfungsikan akalnya dengan baik. Kemudian yang kedua, ad-din, agama. Agama itu adalah aturan, rambu-rambu. Agama itu juga norma. Agama itu juga undang-undang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat manusia. Maka ketika manusia menggunakan agama sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Dan agama ini mengajarkan kebaikan. Kemudian agama ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah. Agama ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Itu tentunya diajarkan oleh agama. Hadirin kaum muslimin yang masalah isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sifat malu. Sifat malu ini berfungsi untuk mengendalikan manusia itu sendiri. Karena sifat malu ini akan senantiasa hadir di dalam diri manusia untuk tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat dirinya malu. Contohnya, malu kalau dia tidak melaksanakan ibadah sholat, malu kalau dia tidak ngaji, malu kalau dia berkata yang tidak jujur, malu kalau dia ghibah, malu kalau dia menghina dan mencaci maki orang lain. Ini semua dikarenakan adanya sifat malu yang bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada perbuatan yang justru akan merendahkan kita sebagai manusia di alam dunia ini. Kemudian yang keempat, yaitu amal soleh. Amal soleh ini adalah buah daripada akal kita yang memahami agama, yang kemudian dikendalikan oleh sifat malu kita. Sehingga ketika orang itu mampu mengendalikan akalnya dengan baik, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik, dikarenakan dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Makanya ada sebuah hadis di dalam kitab Mukhtarul Hadis itu, di Harful Alif kalau tidak salah, Rasulullah pernah bersabda, "Idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar 'aqibatahu wa in kana khairan fa'ti wa in kana syarran fantahi." Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, maka pertimbangkan dulu, pikirkan dulu akibat yang akan ditimbulkan dari apa yang akan kau lakukan. Kalau kita timbang-timbang ternyata ini sesuatu yang baik, maka kita lakukan. Tapi kalau sebaliknya, setelah kita timbang-timbang, minta pendapat orang lain, dan kemudian hasilnya tidak baik, maka jangan kita lakukan. Ini agama menganjurkan atau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan sesuatu sebelum kita bertindak. Jangan gegabah,
Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Al-ajalu minasyaitan, tergesa-gesa, terburu-buru itu merupakan sifat daripada syaitan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 permata yang ada pada diri manusia. Kemudian apa yang bisa menyebabkan hancurnya 4 permata ini? Yang pertama, akal itu akan hancur dengan adanya sifat golok, sifat marah, mudah emosi. Orang kalau sudah emosi, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar batas. Dia bisa melakukan yang lebih jauh lagi. Seperti contoh Bapak Ibu beli HP baru, kemudian marah karena HP-nya dimainkan oleh anak-anaknya. Kemudian HP-nya dibanting, setelah dibanting, padahal HP baru kredit Bapak Ibu, dibanting sama ayahnya. Setelah dibanting, timbul penyesalan di dalam hati. Kenapa? Karena memperturutkan emosinya. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu menganjurkan kepada kita, ketika kita emosi, ketika kita marah, maka hendaklah menggerakkan badan kita. Yang tadinya berdiri, kita coba duduk. Kalau kita duduk masih juga emosi, coba kita berbaring. Masih juga nggak bisa, silakan pergi untuk berduduk. Maka insya Allah emosi kita akan turun dan berkurang. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, laisya syadid bisyur'ah, innama syadid alladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Orang hebat itu bukan orang sekali mukul orang tumbang, bukan begitu Bapak Ibu. Orang yang hebat itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Dia tahu bahwasanya ini tidak baik, dia rem rasa emosinya. Kemudian yang kedua, yang akan menghancurkan permata itu hasud. Sifat hasud ini akan menghancurkan agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Iblis iri melihat Nabi Adam diperintahkan semua malaikat, bahkan dirinya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Padahal Adam itu makhluk yang terakhir diciptakan setelah malaikat dan iblis. Karena iblis iri, maka iblis pun dikeluarkan dari surga. Makanya jangan sampai kita memiliki sifat hasud, karena akan bisa merusak agama kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yang akan menghancurkan permata yang ada pada diri kita, yaitu sifat tomak. Tomak itu sifat serakah. Tak boleh kita serakah dengan apa yang kita miliki. Sudah tahu itu punya orang lain, masih juga diemban, diambil. Artinya orang ini tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Dan yang terakhir, atau perkara yang akan menghancurkan permata itu yaitu sifat atau ghibah. Ghibah ini menggunjing, membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, dan ini akan merusak daripada amal solehnya. Ketika orang melakukan perbuatan ghibah, ketika orang melakukan perbuatan hasad, dengki, maka amal ibadahnya akan hancur, musnah, tidak bersisa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja untuk pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.